Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Liverpool bakal angkat trofi Liga Inggris di luar Anfield. Liverpool harus siap merayakan gelar juara Liga Inggris di stadion netral alias bukan di Anfield. Pasalnya, kepolisian Metropolitan mengajukan proposal agar Liga Primer dilanjutkan di lokasi yang netral, termasuk pertandingan Liverpool saat mengunci gelar Liga. Diskusi kepolisian Metropolitan dengan Liga Primer selama proses pengajuan skema ini berjalan positif dengan sama-sama fokus pada memprioritaskan kesehatan publik. Namun ia menegaskan mayoritas pertandingan masih akan tetap menggunakan sistem kandang tandang sesuai dengan jadwal. Sami Khedira masih setia dengan Juventus. Gelandang Juventus, Sami Khedira belum terfikir meninggalkan Turin. Saat ini pemain asal Jerman itu memasuki 12 bulan terakhir di kontraknya bersama sang juara bertahan Liga Italia. Khedira menyatakan bahwa dirinya masih percaya bahwa tubuhnya masih bisa menjalani laga-laga bersama si nyonya tua. Selain itu, ia juga merasa bahagia di Juventus. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk dirinya berpindah tim. Khedira mampu mencatatkan 143 penampilan untuk Bianconeri dalam rentang waktu 5 musim. Piala FA dimulai lagi 27 Juni. Setelah 2 bulan ditangguhkan sejak bulan Maret, Premier League dan klub-klub akhirnya menemui kata sepakat terkait kick-off kompetisi pada 17 Juni asalkan kondisinya memungkinkan. Bersamaan dengan Premier League akan digulirkan lagi, Federasi Sepak Bola Inggris akhirnya menetapkan tanggal dimulainya babak perempat final Piala FA yakni tanggal 27 sampai dengan 28 Juni. Sementara itu, semifinal rencananya dihelat tanggal 18 sampai 19 Juli dan babak final di Wembley digelar pada 1 Agustus mendatang. Juventus ikut bersaing dapatkan Philippe Coutinho. Bayern mengumumkan pada pekan lalu kalau mereka tidak akan menggunakan opsi untuk mempermanenkan status Coutinho. Klub pemiliknya Barcelona juga tampaknya enggan menerima kembali sang gelandang. Pemain asal Brazil berusia 27 tahun itu menjadi incaran sejumlah klub Liga Primer Inggris, diantaranya Arsenal, Chelsea, Newcastle, dan Tottenham Hotspur. Namun dilansir Calcio Mercato, Bianconeri juga tertarik bisa mendapatkan Coutinho ketika bursa transfer terdekat kembali dibuka. Si nyonya tua menyadari kalau mereka tidak bisa mendapatkan Arthur Melo sehingga Coutinho menjadi opsi berikutnya. Barcelona optimis raih 2 trofi. Skuad Barcelona sudah latihan selama 1 minggu ini. Para pemain muda Barcelona juga tampak bersemangat mengikuti latihan setelah lebih dari 2 bulan berhenti karena corona. Kapten Barcelona, Lionel Messi, optimis dapat memenangkan lebih dari 1 trofi pada musim 2019-2020. 2 trofi tersebut yang diharapkan diraih Blaugrana musim ini adalah La Liga dan Liga Champions. Messi yakin timnya bisa membuktikan lagi sebagai tim yang pernah merajai Liga domestik dan Eropa. Pemain asal Argentina itu mengakui performa yang ditunjukkan Barcelona belum ditunjukkan semuanya. Alexander Arnold tak selamanya jadi bek kanan Liverpool. Ex-Liverpool John Flanagan yakin Trent Alexander-Arnold tak akan bertahan lama sebagai bek kanan The Reds karena bakal bergeser ke lini tengah di masa depan. Meski baru berusia 21 tahun, Trent Alexander-Arnold mampu menghabiskan diri sebagai sosok kunci di lini belakang klub Liga Inggris Liverpool selama 3 musim terakhir. Meski berposisi sebagai bek kanan, Arnold memang dikenal memiliki kontribusi yang baik dalam menyerang. Musim ini saja dari 40 laga yang telah dijalaninya, ia telah mencatatkan 2 gol dan 14 assist. Meski demikian, Flanagan justru meyakini Arnold akan bermain sebagai gelandang di masa depan sebab dia mempunyai semua syarat di posisi itu. Resmi, Liga Spanyol dimulai 11 Juni.
Penyelenggara kompetisi dan otoritas sepak bola serta olahraga akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Liga Spanyol dimulai lagi pada 11 Juni. Sesuai perkiraan, derby Sevilla kontra Real Betis akan membuka perjalanan Liga Spanyol, kecuali ada kejadian di luar perkiraan. Misalnya gelombang kedua COVID-19, Liga Spanyol 2019-2020 dijadwalkan selesai pada tanggal 18 sampai 19 Juli. Presiden La Liga Javier Tebas juga sudah menyebut tanggal 12 September sebagai jadwal kick-off Liga Spanyol musim 2020-2021. Ketimbang pindah ke MU, Harry Kane lebih baik bertahan dan jadi legenda di Tottenham. Sebuah saran diberikan Jamie O'Hara kepada Harry Kane. Ia menilai sang striker lebih baik bertahan di Tottenham dan menjadi legenda di sana ketimbang pindah ke Manchester United. O'Hara mengakui bahwa Kane layak mendapatkan trofi juara. Namun ia menilai ia bisa memberikan warisan yang lebih besar sebagai legenda klub ketimbang mengejar trofi juara. O'Hara juga meminta Kane berpikir 2 kali sebelum bergabung dengan Manchester United. Ia menilai tidak ada jaminan ia akan sukses jika pindah ke Old Trafford. 30 juta euro diperlukan Chelsea untuk transfer Jesus Corona. The Blues sudah mempersiapkan diri menghadapi bursa transfer musim panas. Sejumlah target telah diidentifikasi oleh Frank Lampard yang ingin menambah kekuatan pasukan Stamford Bridge. Di antara bintang yang masuk dalam daftar target terdapat nama bintang Porto Jesus Corona. Pemain asal Meksiko berusia 27 tahun ini bisa menjadi opsi menarik mengingat punya kemampuan mengisi semua posisi di bagian kanan. The Blues bukan satu-satunya yang mencoba menggoda Corona, namun agennya mengakui tim asal London itu punya peluang besar untuk transfer ini. Bayer Leverkusen menang tipis atas Freiburg. Bayer Leverkusen berhasil mencuri 3 poin penting saat bertandang ke markas Freiburg di laga pekan ke-29 Bundesliga 2019-2020 pada Sabtu 30 Mei 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Leverkusen tepatnya menang tipis 1-0 atas tim tuan rumah berkat aksi gol yang disumbangkan oleh Kai Havertz. Dengan hasil ini, untuk sementara Leverkusen naik ke peringkat ketiga dengan 56 poin, sedangkan Freiburg masih tertahan di peringkat ke-8. Jumpa Paderborn Borussia Dortmund tanpa Erling Haaland. Bintang Borussia Dortmund Erling Braut Haaland dipastikan absen dalam laga tandang Bundesliga Jerman melawan Paderborn Minggu 31 Mei. Dortmund juga mendapat kabar buruk lanjutan setelah Mahmoud Dahoud akan menepi hingga akhir musim. Walaupun dengan kondisi seperti ini, Dortmund diharapkan bisa kembali ke jalur kemenangan pada akhir pekan ini saat melawan Paderborn, tim yang duduk di urutan terbawah klasemen dengan koleksi 19 poin dan hanya meraih 4 kemenangan di sepanjang musim ini. Presiden Milan keluhkan jadwal Coppa Italia. Liga Italia resmi dilanjutkan pada 20 Juni 2020. Ada wacana agar turnamen Coppa Italia bisa dirampungkan sebelum musim kejuaraan Serie A berakhir. Hal itu dikomentari bos Milan. Scaroni menilai ada baiknya agar Coppa Italia tidak digelar berdekatan demi menjaga kualitas turnamen. Tak cuma Milan yang menolak wacana ini, menurut laporan Gazzetta dello Sport, Inter Milan dan Juventus juga menentang Coppa Italia digelar berdekatan. Dituduh gelapkan pajak, Diego Costa terancam penjara 6 bulan. Berdasarkan laporan Marca, Costa diduga menggelapkan pajak penghasilannya lebih dari 1 juta euro atau 16,2 miliar rupiah. Hal itu diduga dilakukannya ketika pindah dari Atletico ke Chelsea pada tahun 2014. Ia pun terancam kurungan penjara selama 6 bulan di Spanyol. Aturan di Spanyol sendiri, sanksi di bawah 2 tahun bisa ditebus dengan denda untuk terhindar dari penjara. Costa pun bisa terhindar dari dinginnya jeruji besi jika membayar dendanya yang sebesar 507.000 euro atau sekitar 8,2 miliar rupiah.
Liga Champions dan Liga Eropa berpeluang berlangsung di satu kota. Ada wacana pertandingan tersisa di Liga Champions dan Liga Eropa tersebut berlangsung di satu kota saja. Jadi nantinya akan dipilih satu kota untuk menjadi tuan rumah kompetisi Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020. Wacana tersebut pun disampaikan langsung oleh Presiden Getafe, Angel Torres. Pemimpin Getafe itu mengatakan UEFA memiliki ide untuk melakukan pertandingan di satu lokasi saja sedari babak perempat final. Salah satu kota di Jerman dan Lisbon pun menjadi kandidat kuat lokasi tuan rumah kedua kompetisi antar klub Eropa tersebut. Apapun skenarionya, Istanbul siap jadi tuan rumah final Liga Champions. Istanbul masih berharap UEFA memberikan status tuan rumah final Liga Champions. Federasi Sepak Bola Turki juga mengaku siap menggelar partai pamungkas kompetisi tertinggi antar klub Eropa tersebut. Meski belum ada konfirmasi dari UEFA perihal kapan Liga Champions akan dilanjutkan, TFF menegaskan kesanggupan dan kesiapannya menggelar partai final. Inter Milan akui tertarik untuk lanjutkan kerjasama dengan Alexis Sanchez. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, mengaku timnya saat ini cukup tertarik untuk melanjutkan kerjasama mereka dengan Alexis Sanchez. Menurut pemaparan Ausilio, alasannya karena Sanchez dirasa cocok sebagai pemain yang dapat memberikan variasi serangan di lini depan Inter yang terfokus kepada Lautaro Martinez atau Romelu Lukaku. Karena alasan tersebutlah, Inter pun akan mengevaluasi kinerja Sanchez hingga musim 2019-2020 ini berakhir. Inter Milan pastikan Ashley Young bertahan semusim lagi. Direktur olahraga Inter Milan, Piero Ausilio, memastikan Ashley Young akan tetap bertahan hingga akhir musim 2020-2021. Hal itu dikarenakan Inter sudah mengaktifkan opsi perpanjangan semusim yang mereka sepakati saat Young didatangkan dari Manchester United pada musim dingin 2020 kemarin. Penampilan Young pun cukup menjanjikan di 5 pertandingan Liga Italia 2019-2020 dengan berhasil mencetak masing-masing 1 gol dan assist. Presiden Brescia menyesal rekrut Mario Balotelli. Presiden Brescia, Massimo Cellino, mengaku telah membuat kesalahan ketika dia membawa Mario Balotelli kembali ke Italia. Cellino juga menegaskan Balotelli bakal terdepak seiring dengan hasil tim yang jeblok, yakni di dasar klasemen. Ia pun mempertanyakan komitmen Balotelli. Cellino mengakui manajemen klub tidak berpikir panjang ketika merekrut Balotelli. Awalnya mereka yakin sang striker bisa memberi kontribusi maksimal. Brescia juga mengharapkan kedewasaan Mario Balotelli ketika kembali ke kampung halaman. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!